نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa idza marra lan ing dalem nalikane lewat sapa asy-syaikhu guru ala qaulin ing atase ucapan au dalilin atawa dalil walam yadhhar lan ora jelas apa qaul dalil au ala khilafi shawabin atawa ingatase berseberang atawa ingatase nulayani kebenaran bi ghaflatin krana kelalen au kusuri nadhrin atawa kurange ilmu pandangan fitil kal halati ing dalem mengkonon tingkah fala yughayyir mongko ojo owaha sopo muta'allim atau talib atau santri wajahu ing wajahe santri aw ainahu atawa meripat matane santri bal ya'khudhu balik ngalap sopo santri hu ing qaul bibishrin kelawan kebahagiaan wajah bahagia zahirin kang pertela wa innal ismata krono satuhune ismah penjagaan maksum fil basyari ing dalem menusa iku laisat ora ana apa ismah illa lil anbiya'i angin kaduwe pira-pira nabi sholawatullahi utawi piro-piro rahmate Allah wasalamuhu lan salame Allah iku alaihim mugi tetep ingatase al-anbiya ajma'ina hale sekabehane kalau guru kita menjelaskan atau berbicara atau berpendapat atau mengeluarkan dalil, pembicaraannya itu salah, guru kita menjelaskan salah atau memberikan dalil berseberangan dengan kebenaran ala khilafi shawab, bisa jadi karena lupa, bisa jadi karena memang keterbatasan kusuri nadrin, keterbatasan ilmunya guru, kan guru juga manusia, ada kurangnya. Fala yughayyir wajhahu aw ainah, maka murid tuh jangan langsung mukanya berubah
atau matanya menjadi sentimen. Si murid tahu gurunya salah. Ya. Jadi wa idza marra syekh ala qaulin aw dalil, kalau seorang guru sedang memberikan penjelasan atau sedang memberikan dalil, walam yadhhar, kok nggak jelas, salah. Aw ala khilafi shawabin, atau penjelasan guru itu tidak sesuai dengan kebenaran. Li ghaflah, bisa jadi karena guru lupa. Au kusuri nadrin, atau karena guru itu emang pandangannya terbatas. Fitil kal halah, pada saat itu wala yughayyir wajhah aw ainah, maka santri atau murid jangan tiba-tiba wajahnya jadi pucat. Oh gitu. Nah itu nggak adab namanya. Bal ya'khudhuhu bi bishrin dhahir, tapi justru sang murid harus sumringah wajahnya, bishrin, menampakkan raut wajah yang sumringah di depan guru. Apa dalilnya tentang kunut subuh misalnya? Ini murid-murid sekalian, kunut subuh itu dalilnya adalah fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari' sih. Udah disenyumin aja dulu. Paham kan? Anak sekalian, berbaktilah kepada orang tua. Karena al-halu wasfun dun tisobin ati. Apa-apaan nih guru? Nah, kita kan jadi berpikirnya enggak, wong itu menjelaskan hal, guru nyambungnya malah berbakti kepada orang. Ya udah, kalau kita tahu guru salah, maka jangan memperlihatkan wajah ketidaksukaan kita, atau fala yughayyir wajah. Jangan begitu. Apalagi sampai kalau gurunya tahu. Fa innal ismata, karena ismah itu sifat maksum, terjaga dari kesalahan. Itu nggak pernah ada pada diri manusia. Ya, illa lil anbiya, kecuali bagi para nabi shalawatullah wassalamuhu alaihim. Jadi guru itu manusia biasa, bukan maksum. Tidaklah pasti terjaga dari kesalahan. Pasti banyak salahnya pasti. Kamu jadi guru pasti nanti banyak salahnya. Maukah ketika kamu jadi guru, lalu kamu ternyata dicemooh oleh para siswa, dibenci oleh para siswa, dijauhi oleh para siswa, disebabkan karena para siswa tahu kesalahan kamu, kan nggak mau juga. Kamu pengennya apa? Dimaklumin lah. Jangan langsung dibenci lah. Lah kamunya pengennya digituin. Tapi ketika kamu memandang seseorang yang sedang berbicara salah, kamu langsung sentimen. Ya nggak fair namanya. Ketika kesalahan kamu ingin dimaklumi oleh orang, maka ketika orang berbicara salah, ya kamu harus maklumin juga. Kecuali kalau gurunya legowo ya. Abi seneng sama guru yang legowo. Tegur. Karena guru kan macam-macam. Ya, guru itu macam-macam. Ada guru yang legowo, ada guru yang sentimen, sensitif, gampang tersinggung. Nah, kamu lihat-lihat dulu gurunya. Kalau gurunya legowo, nggak apa-apa. Ustadz, tadi dalilnya keliru ya Pak? Oh keliru tadi? Iya Pak, harusnya begitu. Oh iya, astagfirullah. Enak guru gitu tuh. Tapi kalau gurunya kayak Fir'aun misalnya, ya angel maning tadi. Ya, tapi bukan ngomongin guru kau. Maksudnya kan watak guru kan beda-beda. Udahlah kalau guru kita emosi, nah maka dari itu mencari guru tuh hati-hati. Kan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang kalau mencari guru itu observasi dulu selama 2 bulan. Muksin yamkutsu fi syahrain, 2 bulan tuh observasi dulu sifatnya, sikapnya. Coba kita bisnis sama dia tentang masalah uang, licik apa enggak gitu maksudnya. Coba tes tes kritikan, dikritik tersinggung enggak? Coba dikasih masukan,
Nerima nggak? Coba berinteraksi. Oh enak nih, ini jadi guru bagus nih. Itu minimal ya 2 bulan tuh. Kalau bisa, sebelum mencari guru, pastikan dulu kita sudah kenal dia setahun lebih. Kalau udah tahu setahun lebih, saya yakin, jadikan dia guru. Saya udah kenal dia, apapun resikonya, saya akan terima. Saya udah tahu dia. Tentang keuangan tahu, sikapnya tahu, sifatnya tahu, karakternya tahu, yang bikin dia marah tahu, yang dia bikin seneng tahu. Lah kan kita nggak begitu nyari guru, asal sekolahnya gede, asal banyak santrinya, asal kelihatannya pinter agama, asal dia pinter live TikTok misalnya. Oh kita langsung mohon angkat hamba jadi guru, hamba jadi murid tua guru. Ya udah salah kamu gampang takjub. Oh ya, Abi lupa, Abi pengen nasihatin kamu. Kamu ini sepertinya gampang takjub sama orang baru. Ini kesalahan besar. La ta'jubanna bi'amali 'amilin hatta tanzura bima yukhtatama bi. Kalau sama orang baru tuh jangan gampang. Karena sifatnya lembut, akhlaknya baik, lalu kita mudah terkagum-kagum gitu loh. Baik ya, ini baik ya. Terus biarin aja, biarin. Dengan sifat dia, nanti juga kedoknya kelihatan. Kalau baik, Allah tampakkan kebaikannya. Kalau busuk, Allah tampakkan kebusukannya. Minimal ya, kita bisa percaya atau tidak kepada seorang itu 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Kita mah sedikit aja ada orang sopan langsung kagum. Sedikit aja ada orang yang ngebalikin dompet ke kita langsung, wih luar biasa ya. Belum tentu juga. Begitu juga sifat buruk. Kadang ada orang yang kasar langsung kita klaim. Sombong, kasar. Belum tentu. Nih, fenomena yang terjadi dalam pengalaman Abi secara pribadi. Kadang-kadang menemukan orang yang awalnya nyengiti, bilang perayaku nyengiti, ngeselin. Tapi ternyata lama kelamaan interaksi dengan dia, baik ya ini anak nih, orang nih baik. Itu udah berkali-kali kejadian. Dalam mukanya tuh udah sumpek. Awal tuh kayak bengis, kayak Korun, merayu, kayak Fir'aun. Enggak seneng aja. Itu kejadian waktu dulu di pondok, pernah bimbingan hukum kampus di kuliah tuh, lihat pertama kali lihat orang tuh udah nggak seneng aja. Pengat, kemut, pencu, nggak seneng lihat. Tapi ternyata setelah lama kenal, ngobrol, kerjasama, baik ya orangnya. Itu kejadian. Dan sebaliknya, ada orang yang awal pertemuannya mengagumkan, sopan, baik, penuh dengan empati, perhatian, pengertian, kelihatan jujur, kelihatan ramah, sopan, adabnya baik. Kenal sama dia lama-lama 2 tahun, 3 tahun, kurang ajar nih orang. Berkali-kali begitu tuh. Abi lihat Mas Sodi tuh nggak seneng lah. Tuh mau celana kan, memang mau celana kalau pas samsi kan, mau pondok mau celana sama kono, tangkrang tingkring nih motor gitu tuh, ya namanya juga nggak seneng. Abi supir kan, ini wong males nih, perkiraan gitu ya, wongnya males, blatung, gedut, banget mondok kok budaya banget mondok kau aja. Awal-awal memperlihatkan biasa aja, ngaji Quran dirajin apa biasa. Lama-lama beda ya ini. Nah, kamu harus punya sifat di mana jangan gampang mengklaim orang lain dengan keburukan. Jangan gampang mengagumi orang lain karena sifat baiknya dia. Sampai kamu lihat akhir daripada, karena banyak orang yang awalnya kebersamaannya baik ternyata menjadi pecah belah. Suami istri juga begitu. Banyak kan yang cerai. Iya. Banyak awalnya biasa-biasa aja, lama-lama baik ya, bagus ya. Seneng ya lihat orang ini nih. Gitu.
Lama gitu. Nah, bukan berarti ketika ada orang ceramah, ada orang les, ada orang bicara, lalu pembicaraannya mengagumkan tuh langsung kita menobatkan dia sebagai guru, nggak begitu. Nah, kebanyakan di antara kita, ya kita jadi orang tua nanti, itu ketika mondokin anak atau masukin anak ke majelis taklim, itu udah salah dari awal. Kamu nih yang tepat nih, yang tepat kamu kalau punya anak, mondokin masukin, udah kenal. Kamu ya tepatnya nih, udah kenal mondokin. Atau masih udah kenal lama. Kamu mau titipin ke siapa? Pondok mana yang kamu kenal orang? Nggak bisa kata orang. Testimoni nggak bisa. Gedungnya tinggi, biayanya gratis misalnya, atau mahal lah katakan. Di dalam kamarnya ada PlayStation, ada AC-nya, pondoknya mewah, megah, orang-orang pada ngomong, "Ih, pondoknya bagus ini." Belum tentu bener juga. Belum tentu bener juga. Fasilitasnya terjamin, belum tentu bener juga. Banyak juga akhirnya komplain. Kalau sepengalaman kami di Matolib sih nggak pernah ada yang komplain. Sepengalaman kami, meskipun Abi masih umur belum pernah 40, menghadapi wali santri yang mungkin udah sepuh-sepuh, tapi sepertinya nggak pernah ada interaksi otot-ototan nggak. Kalau pengurus komplain dikit lah, masa SPP ada, tapi kalau otot-ototan sampai ngoncok tuh kayak nggak pernah. Nabi tanamkan ya, saya kan gini. Nah, apa yang kita tuai itu dari yang kita tanam, iya nggak sih? Apa yang kita panen itu dari apa yang kita tanam. Maksudnya, Abi berusaha, entah itu jadi murid, entah itu jadi wali murid, entah jadi orang, nggak suka komplainan sama orang tuh, pengennya tuh gitu. Nggak suka rewel, nggak suka aduh gitu. Nah, sehingga mungkin Allah balas dengan cara demikian. Sedangkan ya Abi lagi-lagi cerita yang di Kuningan, santrinya yang muntap, santri banyak, 500-an, muntap, kurang ajar, apa sebagainya. Apa sih resepnya kamu Ustaz? Wong pondok sama Abi, dulu kamu di pondok begitu sih. Sama guru kamu begitu dulu. Jadi sekarang suruh ngerasain dulu. Ada wali santrinya komplain apa, puyeng banget nih. Mending muridnya sedikit tapi wali santrinya baik-baik, santrinya sopan-sopan tuh gimana ya caranya? Tergantung kamu dulu. Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan perilaku kita di masa lalu. Tabur tuai namanya. Tabur tuai. Kita kasar sama orang, ya siap-siap. Kita suka bohongin orang, ya siap-siap. Kita setia sama orang, siap-siap. Kita khianat sama orang, siap-siap dikhianati. Ya, kamu nggak pernah tahu kan rasanya dikhianat, sakitnya minta ampunan. Itu cerita orang berkali-kali. Abi, kamu pernah khianat? Iya sih. Minta maaf. Sudah meninggal orangnya, ziarah yang rajin. Dikhianati sama istri, dikhianati sama suami, dikhianati sama anak buah, dikhianati sama dia punya resep, punya perusahaan, mempercayakan seseorang kerja bertahun-tahun, yang bekerja ini nyuri resepnya, jadi kompetitor, nyaingin bisnisnya, dianya maju, anak buahnya, kita pemilik awalnya bangkrut. Dan itu beribu-ribu kali begitu kejadian. Termasuk ada wali santri yang begitu juga. Coba dikoreksi dulunya, pernah gitu enggak? Iya pernah. Ada lagi nih, punya modal, lalu dia bikin warung kayak Mang Jojo, kayak warung Madura begitu, warung sembako namanya, bikin warung sembako, cuman tempatnya ngontrak 300.000, lalu dia modal 50 juta atau 25 juta waktu itu, lalu warungan di situ,
warungnya rame, rupanya yang punya tempat tuh kepengen punya bisnis kayak gitu. Akhirnya yang punya tempat bilang sama si pedagang, Mas, udah aja ya, jangan dilanjutin ya, saya mau pakai sendiri tempatnya. Ya mau gimana, coba diusir sama yang punya tempatnya, mau gak mau harus pergi bersama dagangannya, pelanggannya hilang semua. Yang punya tempat ini maju, dia jualan dengan produk dan jualan yang sama. Si dia, wah kurang ajar, ternyata saya diusir, dianya pengen jualan kayak gitu. Hak dia. Kamunya pernah gitu nggak? Kamunya pernah gitu nggak sama orang? Kamunya pernah begitu ya sih? Jadi tabur tua itu ada. Tabur tua itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baru abaakum, berbuatlah baik kepada orang tua kalian. Tabarroakum abnaukum, maka anak-anak kalian akan baik kepada kalian. Jadi kalian berbuat baik sama orang tua, maka anak-anak kalian akan berbuat baik sama kalian. Itu sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabur tua itu ada. Jadi kalau anak kita kelak kok ngelawan, durhaka sama orang tuanya, itu bisa jadi kitanya dulu waktu kecil begitu sama orang tua. Ya kita sih nggak ngerasanya baik-baik semua. Tapi kali aja kita suka nyakitin. Kali aja kita suka nyakitin sehingga nggak kerasa kalau balasannya tuh nanti disakitin juga. Apa aja perilaku kamu, apa aja, Allah akan melihat. Bukan takut sama Habib sama pengurus, Allah akan lihat, akan nyaksiin. Perilaku kamu akan mendapatkan balasannya beberapa tahun yang akan datang. Namanya tabur tuh tuai. Orang tuh jadi orang tuh yang baik, yang nurut. Kalau pengen punya anak buah nurut, kamu sekarang nurut. Kalau pengen punya santri nurut, kamu sekarang juga nurut. Kalau pengen punya wali santri nurut, ya kamu jadi wali santri nurut. Semua tabur tuai semua. Ya habis sih nggak ngerasain itu. Komplain tuh nggak pernah ada. Cuman kalau guru-guru yang lain, ustadz yang lain, apalagi yang ngaji maghriban, anak-anak kecil ngaji maghriban, yang santri kalong, itu pengaduannya banyak banget. Dicibiri sama orang tuanya santri, dimusuhin sama orang tua santri. Bahkan ada wali santri yang kadang-kadang nyalain petasan, dilempar ke rumah ustadz ngajinya. Kadang itu merupakan sebuah ujian, tapi kadang itu sebuah balasan juga. Nah, karena itu jangan pernah ngelakuin hal-hal yang terkait dengan khianat, suka benci orang, suka mencibir orang, suka apa orang, jangan hilangin gitu. Ingat tabur tua itu. Wal asyiru lan utawi kang kaping 10 iku iza sami'a ing dalem nalikane ngrungu sapa murid asy-syaikha ing guru, yadhkuru hale menyebutkan nuturu sapa syekh hukman ing hukum, fi mas'alatin ing dalem siji masalah au faidatin atawa faidah, au yahki atawa menceritakan sapa syekh hikayatan ing cerita, au yanshudu atawa menyanyikan sapa syekh syi'ran ing syair, wa huwa hale utawi santri iku yahfadhu apal sapa santri zalika ing mengkonon-mengkonon, asgha mongko perhatian sapa santri, isgha'a mustafidin kaya perhatiane si mustafid lahu marang syekh, fil hali ing dalem saknalika, isgha'a muta'attisin tur perhatiane wong kang dahaga, ilaihi maring syekh, farhan hale bahagia,
bihi kelawan penjelasan ka'annahu kaya-kaya satuhune murid iku lam yasma durung rungu sapa murid hu ing penjelasan qotun babar pisan. Kala ngendika sapa Atha Imam Atha rahimahullah inni satuhune ingsun iku la asma'u yaktine ngrungu sapa ingsun al haditha ing cerita minar rajuli saking wong wa analan hale utawi ingsun iku a'lamu luwih weru bihi kelawan hadis minhu saking rajul fauri nuli memperlihatkan sapa ingsun hi ing rajul kan bukan hu kan faurihi nuli memperlihatkan sapa ingsun hi ing rajul min nafsi saking awak dheweke ingsun ini satune ingsun iku la ahsan ora luwih apik sapa ingsun minhu saking rajul syai'an ing suwi-suwi wa anhu lan saking Imam Atha kala ngendika sapa Imam Atha inna ba'da syubbani satune sebagiane pira-pira wong nom atau wong nom iku la yatahaddatsu yaktine cerita sapa syubban bi haditsin kelawan siji cerita fa asma'u nuli ngrungu sapa ingsun lahu marang syubban ka'anni kaya-kaya satune ingsun iku lam asma' durung rungu sapa ingsun hu ing cerita walaqad sami'tu lan yaktine teman-teman wis ngrungu sapa ingsun hu ing cerita qabla ayyulada ing dalam sadurunge nyento den lahirake sapa syubban. Bahkan itu bukan kepada guru aja, kepada teman, kepada siapapun juga baiknya seperti itu. Jadi yang ke-10 nih adab santri. Ketika mendengarkan guru sedang menjelaskan sebuah hukum, menjelaskan sebuah masalah, menjelaskan sebuah ilmu, atau guru sedang menceritakan sesuatu, sebuah cerita, atau guru sedang melantunkan syair, padahal santri itu sebenarnya udah tahu. Santri itu udah tahu, ya. Maka isgha mustafidin, santri itu harus betul-betul memperhatikan seakan-akan perhatiannya orang yang cari ifadah, orang yang plus seakan-akan haus terhadap ilmu, ya, kelihatan senang seakan-akan belum pernah mendengar sebelumnya. Jadi ibarat gini, Abi sekarang menjelaskan tentang i'rab sama kamu. Kan paham, kamu udah ngerti i'rab, sudah pada hafal, sudah ngerti, sudah. Kan jangan karena kamu sudah hafal, sudah ngelotok, lalu ketika Abi menjelaskan atau guru menjelaskan i'rab, lalu kamu perhatiannya lemah. Nggak tahu, nggak adab itu namanya. Harus bagaimana? Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk bab i'rab ya. Kamu tuh harus isgha mustafidin. Siap. Perhatiannya itu penuh, seakan-akan muta'attisin, kamu dahaga terhadap ilmu tersebut. Farahan memperlihatkan kebahagiaan bihi terhadap syah itu. Seakan-akan kamu belum pernah mendengar sebelumnya. Apa aja itu? Entah itu penjelasan guru, entah itu cerita guru, entah itu syair guru. Jadi kamu tuh merhatiin, bener merhatiin. Jangan sampai sudah berulang-ulang kali kamu mendapatkan ilmu lalu sekian kalinya Abi jelasin, lalu kamu wis weru. Ini nggak ada kamu. Udah tahu tuh mah. Jangan ngomong gitu. Nggak baik. Bukan sama anak kecil juga begitu, kecuali bercanda ya. Bercanda nggak? Sama anak kecil juga begitu. Iya tah. Iya, tadi tuh ada banjir di kamar, di kamar di sumber. Gede nggak? Nah, kita tuh kayak gitu kan. Seneng kan digituin. Seneng. Nah, kalau dia cerita, Pak Ustadz tahu nggak tadi itu ada banjir gede banget. Sebelum kamu bangun juga udah tahu duluan. Nah itu kayak nggak adab aja. Kamu jangan gitu sama aku.
sama Ustaz kayak bener-bener merhatiin, kayak bener-bener pengen tahu banget. Dan faedahnya banyak banget. Baik, ini Imam Atha. Imam Atha mengatakan, inilah asmaul haditha minar rajul. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari seseorang. Wa ana a'lamu bihi minhu. Padahal saya lebih tahu daripada orang tersebut cerita itu. Okay. Dia menceritakan tentang hijrah Nabi. Padahal saya paling lotok. Sampai saya bisa membukukan misalnya. Atau gini ya, Abi kan di TikTok misalnya ngebahas tentang rumah tangga. Lalu tiba-tiba ada Ustadz Karbitan misalnya, atau ada anak yang keluar pondok kemarin sore ngebahas tentang cerai itu ada dua. Misal ada yang soreh, ada yang kinayah. Kalau ngomong sombong, ente gak usah ngomong begitu. Itu ahlinya saya itu, gitu bahasa sombong. Atau dia menceritakan ada wali santri, saya bisa bikin buku. Kamu ngomong cuma sejam juga nggak nyampe, saya bikin buku sampai berjilid-jilid misalnya, sampai berlembar-lembar. Nggak boleh ngomong begitu. Dia menceritakan sesuatu, anggap aja kita nggak pernah dengar. Gitu. Jadi Imam Atha mengatakan, saya pernah mendengar sebuah cerita dari seseorang. Padahal saya itu lebih tahu daripada orang tersebut cerita itu. Gitu. Fa'urihi min nafsi, tapi saya memperlihatkan kepada dia, saya memperlihatkan diri saya kepada dia. La ahsanu minhu syai'a, bahwa saya itu kayak nggak ngerti apa-apa. Saya tidak lebih baik daripada dia. Itu adab banget itu. Yang bisa ngelakuin ini hanya orang-orang yang tawadhu. Kalau hatinya ada kesombongan, seorang sakit bacok. Saya bikin bukunya 40 jilid, kamu gak usah banyak ngomong. Iya kan, orang kalau orang tuh gitu. Oh Ustaz, saya itu pernah ke Cirebon. Cirebonnya di Sumber. Di Sumber tuh Pak Ustaz, ada sebuah perkebunan yang isinya monyet semua Pak Ustaz. Kamu ngomong apa? Wong dikit. Wong pelangon mungkin nih. Kesombongan namanya itu. Paham tuh? Iya dah. Iya itu monyet semua isinya. Tanjakan. Oh, saya pernah ke Cirebon gak sih? Pernah. Padahal sih ngomong kita lu asli orang Cirebon, ira lu wong. Oh, Jambi ira. Kamu tuh orang Bengkulu, ngomongin tentang Cirebon. Nanti juga, oh di Cirebon tuh ada ini pelakon ini namanya pelakon mau saya ini. Ada makamnya di atas itu, petua ziarah, katanya tempat pesugihan. Masya Allah. Oh, jadi di situ ada pesugihan Mas? Iya. Ngomong-ngomong, oh Ustaz dari mana? Kebetulan saya orang Cirebon juga. Cirebonnya mana? Iya dekat Pelangon. Jadi tahu, kalau Pelangonnya tahu. Tapi kalau tempat pesugihan yang Mas ceritain itu baru tahu sekarang. Gitu. Bener tuh Mas? Nanti coba saya cek. Barangkali iya sih, soalnya di situ kayak saya juga kayak ada feeling begitu. Jadi enak. Terus saya jadi malu. Enggak, saya justru baru tahu dari Mas kalau di situ emang banyak perilaku menyimpang di situ. Kalau emang ada, saya berantas. Enak kan? Jangan, Mas tahu nggak di Cirebon tuh ada kota Sumber yang di hutan. Sira kita mau Cirebon. Cerita apa? Itu nyepelehin namanya. Atau dia cerita kita ya. Udahlah, udah. Saya itu ruhnya itu di Cirebon. Tempat lahir saya, balai saya itu di Cirebon. Nih KTP. Itu namanya bikin, maaf malu saya nggak tahu kan begitu. Jadi orangnya tuh bikinlah orang lain jangan nervous. Paham ya? Bahkan nih Imam Atha mengatakan inna ba'da syubban la yatahaddatsu bihadits. Ada beberapa gerombolan anak muda lagi cerita-cerita sesuatu. Fa asma'u lahu ka'anni lam asma'hu. Saya ikut mendengarkannya seolah-olah saya nggak pernah dengar.
seolah-olah sebelum mendengar. Walaqad sami'tuhu qabla ayyuladu. Padahal saya lebih tahu daripada dia sebelum dia lahir. Paham kan? Saya lebih tahu daripada dia sebelum dia lahir. Tapi perhatian adab tuh begitu. Jadi jangan sampai ngilangin adab. Wa ifa'in sa'alau syekh wallahu a'lam.